Seorang nenek sedang mencuri di supermarket. Anda tidak bisa bayangkan bagaimana dia melakukan itu. Pertama, ia meminta pemilik menemukan barangnya. Kemudian dua orang nenek lainnya akan masuk. Satu orang menutupi kamera, menggunakan benda untuk mengarahkannya ke tempat lain. Ketika pemiliknya tidak ada kerjaan, satu orang lainnya akan membuat keributan, dan dua nenek lainnya mulai mencuri. Jika sudah cukup, mereka pun kabur. Kasirnya menyadari ada yang salah, lalu mengecek tas Mrs. Kim. Dia menolak, tetapi ketika dicek tidak ada apa-apa. Akhirnya ia dibiarkan pergi. Mrs. yang masih memarahi pemilik toko, kemudian melemparkan barang. Segera gerbang anti pencurian berdering. Mrs. Sim lalu membawa semua barang curian pergi. Semuanya dilakukan dengan rapi dan halus. Mereka pun menjual barang curian untuk lansia dengan harga yang tinggi, menghasilkan uang sangat mudah. Tetapi kenapa mereka memakai cara itu? Karena mereka ingin ke Hawaii dan memakai bikini. Ketika mereka sudah mengumpulkan cukup uang dan pergi ke bank untuk transfer ke agen travelnya, tiba-tiba ada perampokan di bank. Mereka mengambil semua uang kas di bank. Ketika akan pergi, ia mengambil uang di tangan Mrs. Sim. Uangnya sudah hilang, tetapi transfer sudah setengah jalan. Bank menolak bertanggung jawab. 100 juta mereka pun hilang. Hanya ada 3 juta yang tersisa di bank. Mereka marah. Mereka mencari pengacara untuk menuntut bank. Tetapi pengacara ini aneh. Dijelaskan sejam dan tidak ada solusi. Bahkan meminta bayaran 2 juta. Mereka tidak tahan lagi. Di mana direktur kalian? Aku akan meneleponnya. Tetapi biayanya $20 per 10 menit. Untung, Mrs. Yang dapat info dari anaknya di penjara. Perampok memiliki tato kupu-kupu di lengannya. Mereka berkeliaran di jalan selama berhari-hari. Akhirnya menangkap ia di supermarket. Mereka memiliki alamatnya setelah beberapa hari menguntit. Kemudian berakting mereka membutuhkan bantuannya. Kasus ini tampaknya rumit. Dia sedikit ragu, tetapi tetap melakukannya. Mengagumkan. Mereka menangkap dan mengikatnya. Uangnya telah diambil bawahannya. Mrs. Kim tidak tahan. Dia ingin merampok bank. Dua lainnya tentu menolak rencana itu. Tetapi setelah tahu dia mengidap kanker, mereka berubah pikiran. Mereka harus ke Hawaii sebelum Mrs. Kim meninggal. Ketiganya mulai berlatih. Perampok pun tertawa mendengar itu. Siapa yang merampok bank di usia itu? Mrs. Kim menjadi marah. Dia mengambil pisau ke dapur. Tolong, jangan lakukan itu. Memangnya semua selesai dengan begini? Mrs. Kim putus asa dan ingin bunuh diri. Jika perampok tidak mengajari mereka caranya, menjadi seorang perampok perlu kemampuan. Mereka pun membagi tugas. Setelah menetapkan misi mereka, mempersiapkan senjata dan peralatan lain, mengenakan penutup kepala untuk berlatih. Bahkan kalimat, diam atau kutembak, tentu saja, harus kuat untuk merampok bank. Di bawah bimbingan perampok, mereka mulai berlari lebih serius. Setelah menyusun strategi, mereka pergi ke bank. Mrs. Kim mulai berpura-pura pingsan untuk menarik perhatian orang. Dua lainnya mendatangi teller, memberi kertas ancaman. Pada momen penting itu, Mrs. Sim ingin mengeluarkan senjatanya, tetapi teller bank segera memberinya uang. Setelah beberapa saat, jadi mereka merampok bank begitu saja. Ternyata sangat mudah. Ketiganya pun pergi. Ketika mereka membuka amplop, hanya ada 1 juta. Ternyata itu dana pensiun untuk lansia. Mrs. Kim jadi sangat marah, menyiksa diri sendiri hanya untuk lelucon ini. Dia sangat ingin pergi ke Hawaii. Dia ingin menemui anaknya sebelum meninggal. Tetapi semuanya sirna. Mereka kembali ke hidup membosankan lagi. Tetapi apakah Anda pikir mereka akan menerima hal itu? Tentu tidak. Mereka masih belum menyerah dan memikirkan cara lain menghasilkan uang. Mereka merampok bank lagi, berteriak jangan bergerak. Mendengar itu, orang mengira mereka sedang bermain. Apa yang mereka lakukan? Bahkan membawa senjata untuk lelucon ini. Tetapi tiba-tiba, itu bukan mainan tetapi senjata asli. Seperti perampok sebenarnya. Semua orang mulai panik. Mrs. Yang datang ke teller. Mrs. Sim mengawasi Sandra. Tetapi semua orang berpikir mereka hanyalah lansia, tidak kuat untuk berkelahi. Jadi pria itu mendatangi Mrs. Sim. Siapa bilang lansia itu lemah? Sayangnya polisi telah tiba. Mereka semua lupa bahwa ada CCTV di bank. Terlambat untuk kabur sekarang. Tetapi mereka masih ada rencana lain. Berpura-pura menjadi sakit selarang.
Tidak seperti sebelumnya, orang mulai tahu ia hanya berpura-pura. Tim penyelamat juga seorang polisi. Mrs. Kim mengubah perilakunya dan mencuri pistolnya. Pria itu tidak takut, malah menantangnya untuk menarik pelaku. Seiring bertambahnya usia, keberanian semakin besar. Tetapi ini bukan solusi terbaik. Jadi Mrs. Sim mengatakan yang sebenarnya. Mereka semua bersimpati padanya dan memutuskan membantunya. Kemudian mereka naik ke mobil polisi. Tentunya polisi tidak bodoh. Mereka menemukan bahwa mereka telah bertukar. Ini adalah Sandra, bukan mereka bertiga. Ketiganya sedang kabur dengan sepeda motor, melintasi semua jalan yang berliku. Sangat keren. Mereka akhirnya sampai di bandara. Saat mereka hendak check-in untuk naik pesawat, polisi sudah mengepung mereka. Mereka harus berpisah untuk mengalihkan perhatian. Tetapi Mrs. Yang Is dihentikan anaknya. Ternyata 50 juta untuk perjalanan itu diambil dari anaknya. Sedangkan Mrs. Sin muncul dengan senjata, tetapi tidak berani menembak. Lalu perampok datang untuk menyelamatkan mereka, menendang anak Mrs. Yang dan mengalahkannya. Sementara Mrs. Kim menyelinap ke kerumunan, bersiap naik ke pesawat. Manusia hanya berencana, Tuhan yang menentukan. Polisi menangkapnya. Bagaimana bisa dia kabur dari penjara? Akhirnya ia harus menjalani perawatan di penjara. Ketika musim dingin berakhir, waktunya juga telah habis. 2 tahun kemudian mereka dibebaskan. Tetapi karena catatan kriminal mereka, tidak akan bisa pergi ke Hawaii. Mereka hanya bisa datang ke sungai dengan abu Mrs. Kim, menaburnya ke sungai. Setelah itu, mereka makan malam. Di restoran itu, ada gambar mereka bertiga sedang melihat langit Hawaii. Seakan mimpi mereka terwujud. Orang tua selalu dirugikan. Tetapi mereka memiliki target mereka sendiri. Tidak menerima kegagalan. Tidak menyerah pada usia mereka. Meski cara yang digunakan salah, tetapi setidaknya mereka masih punya semangat hidup serta keberanian yang luar biasa. Tirulah semangat dan keberanian, bukan caranya. Sampai jumpa lagi.